Assalamualaikum teman-teman. Apa kabarnya hari ini? Oke, hari ini kita akan belajar bersama-sama mengenai kalimat saran. Tentunya bersama Miss Nida. Hai teman-teman. Sebelum kita ke materi, Miss Nida akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, siswa mampu memahami pengertian kalimat saran dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu membuat kalimat saran dengan tepat. Dan yang ketiga, siswa mampu memberikan saran terhadap sebuah permasalahan. Oke teman-teman, di sini apakah ada yang sudah tahu saran itu apa ya? Oke, Miss Nida akan bantu jelaskan ya. Saran dapat diartikan sebagai suatu pendapat, usulan, atau anjuran yang diungkapkan dengan tujuan untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Nah, kalau kalimat saran apa ya? Kalimat saran adalah kalimat yang berisi saran, pendapat, usulan, atau anjuran yang biasanya berbentuk solusi ataupun jalan keluar yang disampaikan kepada seseorang tentang suatu permasalahan. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa saran itu berbeda dengan kritik. Saran merupakan penyampaian solusi atau jalan keluar, sedangkan kritik merupakan penyampaian dan pemberitahuan adanya kesalahan yang kita miliki. Jelas ya teman-teman, apa sih perbedaan saran dan kritik itu? Dalam membuat kalimat saran, ada hal-hal yang perlu diperhatikan nih teman-teman. Hal-hal tersebut apa saja ya? Nah, yang pertama yaitu teman-teman harus mengetahui permasalahannya terlebih dahulu. Setelah itu, sampaikan saran dengan bahasa atau kalimat yang baik, sopan dan santun. Yang ketiga, dapat juga ditambahkan dengan argumen atau alasan ataupun pendapat yang mudah dipahami. Dan yang keempat, saran yang diberikan dengan tujuan untuk memperbaiki suatu permasalahan. Dalam menyampaikan saran, kita diperbolehkan untuk menyampaikan alasan yang mudah dipahami. Contohnya, Miss Nida punya kalimat permasalahan. Doni malas belajar. Nilai rapot dia menjadi tidak bagus. Saran yang dapat kita berikan yaitu, sebaiknya Doni rajin belajar. Karena jika kita malas belajar, nilai menjadi tidak bagus. Kalimat sebaiknya Doni rajin belajar merupakan kalimat saran. Sedangkan kalimat karena jika kita malas belajar nilai menjadi tidak bagus merupakan kalimat alasan. Jelas ya teman-teman? Dalam mengungkapkan kalimat saran, ada kata-kata yang umum digunakan dalam membuat kalimat saran. Di antaranya, sebaiknya, seharusnya, menurutku, saran saya, lebih baik, ada baiknya. Nah, itu merupakan contoh dari kata-kata yang dapat digunakan dalam membuat kalimat saran. Jadi, teman-teman dapat memilih salah satu kata yang akan digunakan dalam membuat kalimat saran. Nah, sekarang Miss Nida akan memberitahu teman-teman bagaimana cara membuat kalimat saran.
Contohnya di sini Miss Nida mempunyai kalimat, Ayah suka merokok. Ayah sering sakit-sakitan. Sebelum kita membuat kalimat saran, kita harus tahu dulu permasalahannya apa. Nah, kira-kira dari kalimat tadi, saran apa sih yang cocok digunakan? Saran yang pertama, sebaiknya ayah berhenti merokok karena merokok tidak baik bagi kesehatan. Saran yang kedua, lebih baik jika ayah mengurangi jumlah rokok yang dikonsumsinya, supaya kesehatan ayah tetap terjaga. Supaya teman-teman lebih memahami bagaimana membuat kalimat saran, Miss Nida punya latihan nih. Yuk sama-sama kita kerjakan. Untuk latihan yang pertama, Miss Nida punya sebuah kalimat, yaitu Udin minta dibelikan baju baru. Di lemari, baju Udin masih banyak dan masih bagus. Nah, tentunya kalimat tersebut merupakan kalimat persoalan atau permasalahan. Jadi, teman-teman di sini dituntut untuk memberikan kalimat saran atau penyelesaian dari persoalan tersebut. Nah, kalimat saran yang dapat diberikan kepada persoalan dari nomor 1 yaitu sebaiknya Udin tidak meminta baju baru karena baju Udin banyak yang masih bagus. Kalimat sebaiknya Udin tidak meminta baju baru merupakan kalimat saran. Sedangkan kalimat karena baju Udin banyak yang masih bagus merupakan kalimat alasan. Nah, teman-teman bisa saja tidak menggunakan alasan. Namun, penggunaan alasan pada kalimat saran merupakan lebih baik dibanding tidak menggunakannya. Paham ya, teman-teman? Oke teman-teman, pembelajaran kita kali ini sudah selesai. Semoga ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat. Thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.